Baiklah, di sini sudah ada transaksi dari perusahaan dagang maju mundur pada bulan September 2019, di mana pada transaksi pertama, yaitu tanggal 3 September 2019, dibeli barang dagang dari PT Teropong secara kredit dengan harga Rp4.125.000, syarat pembayaran 2/10 N30. Dapat kita analisis yang pertama yaitu masuk ke jurnal pembelian. Pada tanggal 3 September 2019 dengan syarat 2/10 N30 yaitu masuk ke debit pembelian Rp4.125.000 dan kredit utang dagang yaitu Rp4.125.000. Dan selanjutnya, transaksi pada tanggal 4 September 2019 dijual barang dagang secara tunai kepada CV Bintang sebesar Rp8.625.000. Dapat kita analisis, ini masuk ke jurnal penerimaan kas dengan debit pada kas yaitu Rp8.625.000 dan kredit pada penjualan Rp8.625.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 2019, membayar biaya pengangkut barang dagang yang dibeli dari PT Teropong sebesar Rp3.375.000. Dapat dianalisis, pada tanggal 6 itu masuk ke jurnal pengeluaran kas, yaitu debit beban angkut pembelian yaitu Rp375.000 dan kredit Rp375.000. Dan pada jurnal pengeluaran kas itu ada juga pada tanggal 10 September 2019, yaitu dibeli barang dagang seharga Rp750.000 secara tunai, di mana dapat kita masukkan pada debit pembelian Rp750.000 dan kredit pada kas Rp750.000. Dan pada jurnal pengeluaran kas ini tanggal 19 juga termasuk, yaitu membayar sewa kantor bulan September 2019 sebesar Rp300.000. Jadi masuk di biaya sewa, beban sewa dengan masuk debit yaitu Rp300.000 dan kredit pada kas Rp300.000. Sehingga jumlah dari pembelian Rp700.000, jumlah dari nama akun itu Rp675.000 dan pada kredit kas yaitu Rp1.425.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 11 September 2019 yaitu pembelian barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 September 2019, di mana dapat dianalisis ini tanggal ini termasuk jurnal memorial dengan catatan utang dagang pada debit Rp450.000 dan rektur pembelian pada kredit Rp450.000. Dan tanggal 21 September 2019 diterima kembali barang dagang yang telah dibeli dari PD Terang sebesar Rp600.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Dan ini termasuk dalam jurnal pembelian juga, yaitu pada tanggal 21 dengan keterangan rektur penjualan pada debit Rp600.000 dan piutang dagang pada kredit Rp600.000. Dan jumlahnya yaitu pada debit Rp1.050.000 dan pada kredit Rp1.050.000. Pada tanggal 17 September 2019 dijual barang dagang secara kredit pada PD Terang seharga Rp5.250.000 dengan syarat 2/10 N30. Dapat dianalisis bahwa pada tanggal 17 September 2019 ini masuk ke jurnal penjualan, yaitu dengan syarat 2/10 N30, debit pada piutang dagang Rp5.250.000 dan kredit pada penjualan Rp5.250.000. Selanjutnya, kita masuk ke pencatatan buku besar. Baiklah, selanjutnya yaitu memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Sebelum kita memposting buku besar, kita harus mengetahui untuk mengisi referensi ini. Yang pertama yaitu JPKN ialah jurnal penerimaan kas. Terus yang kedua JPKS. JPKS adalah jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga adalah JP. JP ialah jurnal penjualan. JU adalah jurnal umum dan JB adalah jurnal pembelian. Langsung saja untuk buku besar yang pertama ialah kas.
dengan nomor akun 111. Untuk card ialah terdapat di tanggal 4, tanggal 6, tanggal 10, dan tanggal 19. Untuk tanggal 4 itu kita dapat penerimaan kas, yaitu dari ini kas di debit seharga 8.625, kita tuliskan lagi di saldo debitnya 825. Selanjutnya untuk tanggal 6 dapat kita lihat dari jurnal khusus pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu dikredit seharga 375. Kita letakkan di kredit 375. Jadi 8.625 dikurang 375 ialah 8.250. Selanjutnya untuk transaksi yang masuk di kas buku besar kas ialah tanggal 10. Tanggal 10 kita lihat lagi di jurnal khusus ialah terdapat dari pengeluaran kas. Pengeluaran kas sebesar 750.000. Kita letakkan lagi di kredit 750. 8.250 dikurang 750 ialah 7.500. Selanjutnya tanggal 19. Tanggal 19 juga kita dapat melihat dari jurnal pengeluaran kas, yaitu sebesar 300.000. Kita letakkan 300.000 sehingga 7.500 dikurang 300 ialah 7.200. Selanjutnya untuk buku besar yang kedua ialah piutang. Piutang dagang ini nomor akunnya 112. Piutang dagang kita terdapat pada transaksi tanggal 17 dan tanggal 21. Untuk tanggal 17 itu didapatkan jurnal khusus dari jurnal penjualan, yaitu terletak di saldo debit sebesar 5.250. Kita letakkan 5.250. Selanjutnya untuk transaksi selanjutnya tanggal 21. Tanggal 21 kita mendapatkan dari jurnal khusus, yaitu jurnal memorial sebesar 600.000 di kredit. Kita letakkan 600.000 karena posisi awalnya ialah di debit dan yang transaksi selanjutnya adalah di kredit, sehingga 5.250 dikurang 600.000 ialah 4.650. Selanjutnya buku besar selanjutnya ialah utang dagang. Utang dagang dengan nomor akun 211. Buku besar utang dagang ini terdapat di tanggal 3 dan tanggal 11. Untuk tanggal 3 kita dapat melihat dari jurnal khusus, yaitu pada jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Tanggal 3 itu di kredit 4.125.000. Kita letakkan di kredit 4.125.000. Untuk transaksi selanjutnya adalah tanggal 11. Tanggal 11 kita dapat lihat di jurnal khusus, yaitu jurnal memorial atau jurnal umum, sebesar 450 di debit. Jadi 4.125 dikurang 450 ialah 3.675. Untuk buku besar selanjutnya ialah penjualan. Penjualan dengan nomor akun 411. Pada buku besar penjualan ini terdapat pada tanggal 4 dan tanggal 17. Dapat kita lihat untuk tanggal 4 kita dapatkan jurnal khusus bagian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Tanggal 4 8.625.000 di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 17 dapat kita lihat untuk jurnal penjualan. Jurnal penjualan untuk tanggal 17. Tanggal 17 untuk penjualan ada di kredit sebesar 5.250. Jadi 8.625.000 ini ditambahkan 5.250 sehingga
Totalnya ialah 13.875. Untuk buku besar selanjutnya ialah retur penjualan dengan nomor akun 412 yang terdapat pada tanggal 21 dan kita lihat di jurnal khusus yaitu jurnal memorial. Retur penjualan ini terletak di debit seharga 600.000. Ini kita letakkan debit 600.000. Selanjutnya untuk pembelian. Pembelian terdapat untuk pembelian nomor akunnya ialah 511. Terdapat pada tanggal 3 dan tanggal 10. Untuk tanggal 3 kita dapat lihat jurnal khusus yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian yaitu untuk pembelian kita terdapat di debit seharga 4.125.000. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 10 dapat kita lihat di jurnal pengeluaran kas. JPKS tadi ialah jurnal pengeluaran kas. Tanggal 10 untuk pembelian ada di posisi debit seharga 750 sehingga 4.125.000 ditambah 750.000 adalah 4.875. Untuk selanjutnya ialah retur pembelian. Retur pembelian itu terdapat di tanggal 11 yang dapat kita lihat dari jurnal umum atau jurnal memorial. Lihat, tanggal 11 retur ialah 450 di kredit. Nah, kita letakkan 450 di kredit. Buku besar selanjutnya, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini nomor akunnya ialah 513. Beban angkut pembelian ini terdapat di tanggal 6 dan di jurnal khusus pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Itu beban angkut di debit 375. Kita letakkan debit 375. Buku besar yang selanjutnya ialah beban sewa. Beban sewa dengan nomor akun 514 yang terdapat pada tanggal 19 dan kita lihat dari jurnal pengeluaran kas. Biaya sewa di debit seharga 300.000. Kita letakkan di debit 300.000. Baiklah, setelah kita memposting buku besar ini, kita langsung saja untuk memindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Baik, langsung saja kita letakkan namanya. Untuk yang pertama kita buat ini dulu namanya, yaitu PD Majur. Selanjutnya kita tulis neraca saldo dan periodenya periode 30 September. Yang pertama ialah kas. Kas kita lihat di sini jumlahnya ialah 7.200.000. Kita letakkan 7.200.000 di debit. Selanjutnya kita lihat lagi dari buku besar, yaitu yang kedua adalah piutang. Piutang dengan nomor akun 112 dan dapat 4.650 di debit. Kita letakkan 4.650 di debit. Terus selanjutnya dengan nomor akun 211 yaitu utang dagang di kredit sebesar 3.675.000 di kredit. Dan setelah utang dagang yaitu penjualan dengan nomor akun 411 dengan nominal 13.875.000. Setelah penjualan yaitu retur penjualan dengan nomor akun 412 di debit seharga 600.000. 412 retur penjualan 600.000 di debit. Selanjutnya nama akun selanjutnya ialah pembelian dengan nomor akun 511.
Dan kita lihat jumlah pembeliannya ialah 4.875. Kita letakkan di neraca saldonya 4.875 di debit. 4.875. Untuk setelah pembelian, yaitu retur pembelian dengan nomor akun 512, jumlahnya ada di kredit seharga 450.000. Retur pembelian 512 nomor akunnya dan jumlahnya 450 di kredit. Setelah retur pembelian, yaitu beban angkut pembelian dengan nomor akun 513. Di debit seharga 375. Beban angkut pembelian dengan nomor akun 513, di debit 375. Dan yang terakhir ialah beban sewa. Beban sewa dengan nomor akun 514. 514 beban sewa ini terdapat di debit seharga 300.000. Dengan nomor akun 514, beban sewa di debit 300.000. Setelah kita pindahkan ke neraca saldo, untuk posisi debit kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, terdapat di debit ialah 18 juta. Selanjutnya yang kredit juga kita jumlahkan dan dapatlah 18 juta. Sehingga debit dan kredit ialah balance. Sorry, it's DJ.